Shalom, Sate Saat Teduh hari ini, Senin 16 November 2020 dengan tema Iman Sebesar Biji Sesawi. Terambil dari Nats, Matius 17 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Saudara, sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus dalam tugas pelayanan, ternyata bukanlah jaminan bahwa para murid memiliki iman yang bertumbuh. Bahkan sekalipun sudah sekian lama mereka mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus, sekalipun acap kali menyaksikan tanda mujizatnya, kondisi seperti itu yang dihadapi ke-9 murid yang ditinggal Tuhan Yesus naik ke bukit bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes, saat diperhadapkan pada tantangan untuk menyembuhkan seorang anak yang menderita penyakit ayan yang dibawa oleh ayahnya di hadapan para murid itu dalam ayat 15-16, mereka tidak dapat mengidentifikasikan diri pada iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan anak tersebut melalui mereka. Tuhan Yesus sangat kecewa dan marah terhadap mereka. Karena apa? Karena mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan atau roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bisa kita lihat dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tapi mereka tidak menggunakannya. Selain itu, bukankah Tuhan Yesus sudah mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik sekaligus melayani orang-orang yang sedang menderita? Saudara, kemudian murid-murid menanyakan mengapa mereka gagal mengusir setan. Diungkapkan dalam ayat 19. Bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kegagalan para murid? Bila demikian, apa yang menjadi masalah? Ada 2 masalah mereka. Pertama, dalam ayat 20 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang iman." Jadi mereka kurang beriman. Bukan berarti mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, tapi mereka meragukan kata-kata Yesus kepada mereka sebelumnya yang diungkapkan dalam Matius 10 ayat 8. Mereka mengandalkan kekuasaan manusia dan bukan kekuasaan Allah. Lalu Tuhan menegur kekerdilan iman mereka dan mendorong mereka untuk belajar dari prinsip tumbuhan sesawi. Sebesar biji sesawi saja, ukuran kecilnya itu terkenal. Kuasa iman dilukiskan, digambarkan dengan kemampuannya untuk membinakan gunung ini. Saudara, meski mereka sudah lama mengikuti Yesus, mereka belum memiliki iman yang bersandar kepada Allah sepenuhnya. Iman ini digambarkan sekali lagi sebesar biji sesawi yang dapat memerintahkan gunung untuk berpindah. Dengan kata lain, jika para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memindahkan gunung. Saudara, Tuhan Yesus memakai ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan iman. Karena biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji lainnya. Dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan masalah besar atau kecilnya ukuran iman, tetapi ada atau tidak adanya iman, atau kepada siapa iman itu didasarkan. Saudara, iman kecil yang bergantung kepada yang maha besar mampu membuat hal-hal yang besar juga. Saudara, dengan iman mereka dapat melakukan karya yang sama seperti Yesus lakukan. Bila mereka percaya, maka kuasa Yesus akan mengalir melalui mereka. Kata iman di sini, saudara, bukan menunjuk pada iman yang menyelamatkan, tetapi pada iman mujizat. Iman adalah modal kita melakukan karya seperti yang Yesus telah lakukan saat ia berada di dunia ini. Tuhan Yesus meninggalkan kita dengan curahan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melakukan karya Allah di antara sesama manusia. Seringkali kegagalan kita bukan saja akibat tantangan dan ancaman dari luar, tapi ketiadaan iman yang membiarkan kita mengandalkan kemampuan, potensi, dan kebiasaan kita. Masalahnya bukan besar atau kecilnya iman, tapi ada atau tidak adanya iman. Iman sejati adalah iman efektif yang memberikan hasil, akan memindahkan gunung. Iman yang sejati bukanlah percaya kepada iman sebagai sesuatu kekuatan atau kuasa, tapi percaya kepada Allah.
Saudara, sebagai contoh ilustrasi, gereja sampah adalah salah satu tempat kunjungan kami dalam perjalanan Holy Land di Kairo, Mesir. Nah saudara, gereja sampah dengan sebutan ini karena tak lepas dari tempatnya, karena berlokasi di lingkungan yang kumuh saudara, yang terletak tidak jauh dari pemukiman kumuh, tempat di mana para pemungut sampah tinggal. Sekitar 50.000 orang di situ. Namun sesungguhnya gereja ini juga indah. Namun gereja sampah ini jauh dari kata kumuh. Ada banyak pahatan di dinding gereja, tempat duduk dalam gereja bertingkat seperti dalam stadion. Gereja ini cukup luas dan unik. Gua gereja sampah ini terdiri dari 3 set gua berbentuk tribun stadion, ya, dengan atap batu gunung. Yang terbesar dikatakan dapat menampung sekitar 10.000 orang, yang di tengah berkapasitas sekitar 2.000 orang, dan yang terkecil di depan sekitar 200 orang. Nah saudara, gereja tersebut disebut dengan gereja Saint Simon de Tenor atau gereja Santo Simon sang penyamak kulit. Simon adalah salah satu tokoh dalam cerita klasik gereja sampah. Karena itu gereja ini biasa disebut gereja mujizat di Bukit Mukatam atau Mokatam. Ini merupakan gereja Koptik tua atau Koptik ortodok dengan sejarah yang sangat menarik. Simon membantu umat Kristen untuk berdoa dan berpuasa agar gunung Mukatam dapat berpindah seperti yang diungkapkan dalam ayat yang kita baca tadi. Bermula Patriark Abram bin Sarah ditantang oleh seorang yang memiliki kekuasaan figur yang punya pengaruh dalam agama waktu itu. Buktikan ayat di kitab sucimu yang mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Kalau benar demikian berarti imanmu benar, Allahmu hebat. Tapi jika kamu gagal berarti agamamu salah, dan karena itu seluruh orang Koptik harus dibasmi dengan pedang. Saudara, gereja yang terletak di sebelah tenggara Kairo ini merupakan bukti mujizat yang pernah terjadi di zaman lampau. Sebuah pegunungan yang bernama Gunung Mokatam berpindah tempat sejauh 3 kilometer. Setelah berdoa 3 hari dan berpuasa, terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga menyapu gunung ini. Bersama dengan itu terbentuklah sebuah gua besar yang sekarang dijadikan tempat ibadah orang Kristen Koptik setempat. Puji Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi kesulitan saudara? Masih percayakah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Siapakah sumber kesembuhan yang saudara harapkan dan imani? Tuhan atau manusia yang ia pakai menjadi alatnya? Percayakanlah sepenuhnya kepada Allah. Dia sanggup menolong saudara. Yang kedua, di samping kurang iman, kedua kurang berdoa. Dalam ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kita bisa lihat dalam Markus 9:29. Ungkapan jenis ini sebuah petunjuk bahwa ada berbagai jenis roh jahat. Tampaknya roh jahat yang merasuki anak ini luar biasa kejam dan kuat. Dari pernyataan Yesus sebelumnya mengenai ketidakpercayaan dan dari pernyataannya dalam ayat ini mengenai perlunya berdoa. Jelas bahwa ke-9 murid ini telah berusaha untuk mengusir roh jahat tersebut tanpa mengandalkan kuasa Allah. Ketidakpercayaan dan ketiadaan doa pastilah mengakibatkan tidak kemampuan rohani. Banyak dari naskah Yunani yang terbaik tidak menyebutkan puasa kecuali dalam Matius 17 ayat 21. Perlu diperhatikan bahwa tentu tidak ada kesempatan bagi para murid untuk menghadapi masalah ini dengan berpuasa. Tapi mereka pasti berkesempatan untuk percaya dan berdoa. Dan ini yang mereka tidak lakukan. Mereka kurang berdoa. Kebanyakan kesibukan. Nah saudara, seberat apapun masalah saudara dan saya, dengan berdoa itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya masalah kita kepada Tuhan, agar Tuhan ambil bagian mengatasi setiap masalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.